Oke, sekarang topik kedua adalah dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lainnya yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Jadi sejumlah harga ya, ada ketika kita menjual harga itu ada harganya berapa nilainya. Terus penggantinya seperti nilai penggantinya, harga penggantinya seperti apa. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa penggantian ini maksudnya adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena menyerahkan jasa kena pajak, ekspor kena pajak, atau ekspor barang kena pajak yang tidak berwujud, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini. Dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak atau penerima manfaat barang kena pajak tidak berwujud karena pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud di luar daerah pabean atau daerah. Jadi ada nilainya, nilai penggantinya, ya. Semua yang diminta. Jadi semua pengeluaran-pengeluaran apa yang biasanya ini terjadi kalau misalnya pembeliannya banyak ya, beberapa macam gitu kan. Misalnya ada pembelian, misalnya pengadaan untuk penyediaan komunikasi misalnya. Ya, misalnya di situ ada komputer, ada server, ada ya peralatan-peralatan lainnya berkaitan dengan komunikasi. Ya, itu bisa nanti ada penggantinya seperti apa. Itu nilainya jadi nggak hanya satu tapi banyak nilainya. Jadi semua biaya yang dikeluarkan itu dikenakan pajak. Selanjutnya adalah harga jual. Itu harga atau nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena menyerahkan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang ditanggung dalam faktur pajak. Jadi itu sesuaikan dengan harga barangnya berapa, nanti dikenakan menggunakan faktur pajak. Terus nilai ekspor. Nah, nilai ekspornya berapa? Sama juga masih berupa uang, yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspornya dapat diketahui dari dokumen ekspor. Jadi nanti kelihatan dari dokumen ekspornya itu berapa sih mencantumkan nilainya. Ya itulah dari situlah DPP-nya dilakukan. Nilai impor. Nah, nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, ditambah dengan pungutan berdasarkan ketentuan dalam putaran. Jadi nanti di situ ada nilai impornya, misalnya impor kendaraan, misalnya berapa nilainya, misalnya 1M gitu kan kendaraannya, ya tinggal didapatkan PPN-nya sebesar 10% dari nilai impornya. Nah, tarif PPN. Tarif PPN ini yang berlaku saat ini adalah 10%-nya. 10%. Jadi tarifnya 10%. Nah, kalau tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Kenapa ekspor ini dikenakan pajak 0%, ya? Karena kalau misalnya kita mengekspor barang, misalnya 1 juta misalnya, ya, terus kita dikenakan biaya 1.100.000, ya harga jualnya di sana, maka nanti akan kalah bersaing dengan produk-produk yang lain,
kita ketika menjual ke luar negeri akan kewalahan dalam nilai bersaing dengan harga. Makanya diberi kebijakan untuk ketika kita ekspor di 0% kan tidak ada pajak gitu. Karena untuk bisa bersaing gitu. Kalau ditingkatkan, nah kecuali kalau nanti barang mewah, nah itu nanti kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Itu barang mewah itu yang harus dipajakkan setinggi-tingginya gitu. Untuk apa? Untuk melindungi produk dalam negeri gitu kan. Kalau misalnya dengan mudahnya impor masuk ke Indonesia, ya tahu sendiri ya, udah kita bisa, ya sekarang aja mungkin kelihatan mungkin pabrik-pabrik juga sangat mungkin dulu misalnya pabrik naik ya gitu kan, naik Nike ya atau naik itu kan sangat bersaing juga gitu ininya. Makanya kalau barang-barang itu dimahalkan masuk ke Indonesia, ya tentu bisa menghidupkan ya produk-produk dalam negeri gitu. Ya produk seperti Cibaduyut itu kan bisa berkembang gitu. Tapi ya mungkin kekuatan masyarakat Indonesia sudah mampu, makanya banyak sekarang ya produk-produk yang misalnya yang baik, misalnya Adidas itu kan udah banyak dinikmati oleh sama kita. Ya mungkin ya produk-produk yang dalam negerinya ya agak sulit untuk pemasarannya ya. Jadi itu kenapa pajak ekspor ini di 0%. Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan. Jadi bukan pembebasan dari pengenaan pajak, tetap nanti menjadikan pajak karena kita mengekspor gitu kan, berarti kita mendapatkan pajak keluarannya 0. Gitu. Dengan demikian pajak masukan yang telah dibayarkan untuk memperoleh barang kena pajak atau kena pajak ini berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Tapi 0 hasilnya enggak. Ya artinya secara peraturan sih 0 gitu, tapi dalam kenyataannya memang tidak ada pajak seolah-olah gitu kan. Selanjutnya adalah berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5%, ya, dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif dikemukakan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan rencana agam. Jadi kembali lagi bahwa kebijakan-kebijakan dari tarif ini ditentukan oleh pemerintah, ya, yang mempunyai kewenangan untuk mengatur perpajakan di Indonesia tentunya. Hal ini biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan. Ya. Nah, cara menghitung pajak PPN. Cara menghitung pajak PPN adalah sangat mudah ya. Yaitu rumusnya adalah PPN ya, sama dengan tarif pajak yang tadi 10% dikalikan dasar pengenaan pajaknya yang tadi ada harga jual, harga pengganti, gitu kan. Ya, itu seperti itu. Nanti berapa nih? Ini contohnya dengan mudah ya. Pengusaha kena pajak A menjual tunai barang kena pajak ya dengan harga 25 juta. Pajak pertambahan nilai yang terutang adalah 10% kali 25 juta sama dengan 2.500.000. Pengusaha pajak menjual tunai berarti pajak keluaran ya 2,5 juta. Pajak pertambahan nilai sebesar 2,5 juta tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak ya. Oke, itu cara menghitungnya. Jadi cukup mudah, 10% dikali dasar pengenaan pajak.
Selanjutnya, pengusaha kena pajak pengusaha kena pajak B melakukan penyerahan barang dan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian 20 juta. Jadi menyerahkan jasa kena pajak. Artinya dia sebagai pembeli ya, gitu. Oh sorry, pengusaha kena pajak ya melakukan penyerahan jasa kena pajak, artinya dia ini di bidang jasa, jadi masih sebagai, kalau dalam penjualan itu dia sebagai penjual ya, sehingga dia mendapatkan pajak keluaran ya, dengan memperoleh penggantian 20 juta, maka pajak pertambahan nilai yang terutang adalah 10% kali 20 juta atau 2 juta. Ini masih pajak keluaran. Selanjutnya, pengusaha kena pajak melakukan ekspor barang kena pajak dengan nilai ekspor 10 juta. Ya, tarifnya tadi 0% dikali 10 juta, sehingga tarifnya adalah 0. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya PP-nya adalah 0. Tetap dihitung sebagai pajak pertambahan nilai sebesar 0% tersebut merupakan pajak keluaran. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan nggak?